Oke, kali ini kita bakal bahas soal satu tipe orang yang mungkin kita sendiri sering jadi orang itu. Ya, sih selalu bilang iya. Coba deh, inget-inget, pernah nggak sih kamu ada di situasi di mana mulut kamu bilang, oh iya, boleh banget, padahal dalam hati tuh sebenarnya pengen banget teriak, enggak. Nah, kalau pernah, tenang, kamu nggak sendirian kok. Justru perasaan inilah yang jadi inti pembahasan kita kali ini. Nah, dalam dunia psikologi, fenomena ini punya istilahnya sendiri, people pleaser. Intinya sih, ini tuh orang yang selalu berusaha bikin orang lain senang, seringnya sampai ngorbanin kebutuhan diri sendiri. Tujuannya apa? Ya, simpel aja sebenarnya. Biar disukai, biar diterima, dan yang paling penting, biar nggak ada konflik. Biar aman lah, gitu. Oke, pertanyaan gedenya sekarang, kenapa sih kita ngelakuin itu? Apa coba yang bikin kita susah banget nolak, padahal kita tahu itu bisa nyusahin diri sendiri? Yuk kita coba bedah datanya. Nah, ada satu studi menarik nih dari para puan. Mereka tuh nyurvei 328 perempuan buat cari tahu sebenarnya apa sih akar dari kebiasaan susah nolak ini. Dan hasilnya, wah, cukup membuka mata loh. Dan ini dia hasilnya. Coba lihat deh angka paling gedenya, 68%. Itu artinya hampir 7 dari 10 orang lakuin ini buat menghindari konflik. Jadi ini bukan soal pengen jadi orang baik aja, tapi lebih ke strategi buat jaga kedamaian, biar nggak ada drama gitu. Terus di bawahnya ada 58% yang takut nyakitin perasaan orang lain. Jadi jelas banget kan motivasi utamanya itu sebenarnya soal menjaga hubungan baik sama orang sekitar. Oke, itu kan tadi alasannya ya. Tapi apa yang sebenarnya kita rasain di dalam? Nah, kutipan dari Susan Newman ini pas banget ngegambarinnya. Di luar sih senyum-senyum aja, tapi di dalam itu perasaan negatif numpuk. Kayak bom waktu emosional yang siap meledak gara-gara ia yang nggak tulus. Jadi people pleaser ini kedengarannya mulia ya. Kayak, wah baik banget orangnya. Tapi ternyata ada harga mahal yang harus dibayar. Dan bayarnya itu ke kesehatan mental kita. Ini bukan lagi soal kebiasaan sepele, tapi udah jadi pola yang dampaknya bisa serius banget. Dampaknya apa aja? Ya, ini dia. Mulai dari cemas, depresi, stres, sampai minder atau rendah diri. Penelitian tuh nunjukin koneksi yang kuat banget antara kebiasaan ini sama masalah-masalah tadi. Kenapa bisa gitu? Jawabannya sebenarnya simpel tapi nusuk banget. Tiap kali kita ngabaikan kebutuhan kita sendiri demi orang lain, kita tuh kayak ngirim sinyal ke otak kita sendiri bahwa diri kita ini nggak penting. Nah, ini nih yang bahaya. Lama-lama jadi lingkaran setan. Coba bayangin alurnya. Pertama, karena kita gampang bilang iya, orang jadi gampang manfaatin kita. Terus, kita jadi ngerasa tertekan. Abis itu, kita mulai ngerasa nggak penting. Dan ujung-ujungnya, kita jadi kesel sama diri sendiri. Kenapa sih gue iya-iya aja tadi? Siklus ini muter terus dan makin lama makin dalam. Oke, cukup soal masalahnya. Pusing juga ya. Sekarang kita ngomongin solusinya. Kabar baiknya, ada kok jalan keluar dari lingkaran setan tadi. Kuncinya cuma satu, belajar jadi orang yang asertif. Terus asertif itu apa sih? Nah, penting banget nih buat bedain. Gampangnya gini, ada pasif, ada agresif, ada asertif. Kalau pasif, kita ngorbanin diri sendiri. Kalau agresif, kita ngorbanin orang lain. Nah, asertif ini jalan tengahnya, yang paling sehat. Kita tetap nyuarain apa yang kita mau dan butuhin, tapi dengan cara yang tetap ngehargain orang lain juga. Jadi, intinya asertif itu soal komunikasi yang jujur, tapi tetap sopan. Ini tuh soal kemampuan buat bilang, menurut aku begini, atau maaf, aku butuh ini, tanpa perlu ngerasa takut atau ngerasa bersalah karena kita bikin batasan. Dan karena jadi asertif ini sebuah skill yang penting banget, para ahli bahkan nyaranin satu metode khusus buat ngelatihnya. Namanya pelatihan asertif. Anggap aja ini kayak nge-gym, tapi yang dilatih itu otot asertif kita. Gimana tuh cara kerjanya? Gampangnya gini. Pertama, kita cari tahu dulu situasi apa aja sih yang bikin kita susah nolak. Kedua, kita belajar bedain mana respons yang pasif, agresif, sama asertif. Nah, yang paling penting itu langkah ketiga, latihan. Biasanya lewat role-playing atau main peran. Kenapa ini ampuh? Yaitu tadi, sama kayak di gym. Kita ngebangun muscle memory buat komunikasi. Jadi pas ketemu situasi beneran, respon asertifnya keluar lebih alami. Oke, latihan asertif itu emang alat utamanya. Tapi itu bukan satu-satunya cara loh. Buat benar-benar berubah, kita seringkali butuh lebih dari itu. Butuh semacam sistem pendukung yang lengkap. Ada beberapa strategi lain yang juga efektif, misalnya konseling pribadi buat nyari tahu akar masalahnya dari mana. Terus kita juga perlu didorong buat berani ngambil keputusan sendiri biar makin pede. Dan yang gak kalah penting, kerjasama bareng orang-orang di sekitar kita, kayak orang tua atau guru, biar lingkungannya juga mendukung perubahan kita. Jadi kesimpulan utamanya apa dong? Intinya adalah ini.
Hidup itu bukan soal milih antara diri sendiri atau orang lain. Hidup itu soal nyari keseimbangan. Ngehargain kebutuhan kita sendiri itu sama pentingnya loh, sama ngehargain orang lain. Dan keseimbangan inilah kunci buat kesehatan mental kita. Nah, sebagai penutup, saya mau kasih satu pertanyaan buat kamu renungin. Coba pikirin hidup kamu sekarang. Kira-kira ada nggak satu permintaan, satu ajakan, atau satu hal di mana kalau kamu berani bilang enggak, itu bakal bikin kamu jauh lebih lega dan tenang? Coba dipikirin, karena kadang-kadang satu kata tidak yang diucapkan di saat yang tepat itu bisa jauh lebih berharga daripada 1000 kata iya.